warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Widya Fani Rivaldo. Saya dari Fakultas Agama Islam Pelita Bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Sarwo Edi SAGMM, kepada yang terhormat Bapak Adam Lubis SE. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mengumpulkan sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana saya akan mengambil tema bagaimana penerapan ekonomi Islam di kalangan pedagang. Berikut cuplikan dari ketiga responden. Yang pertama itu penjual Sabana fried chicken, yang kedua sembako, dan yang ketiga ibu tukang galon dan gas. Di ketiga itu kita bandingkan ya bagaimana penerapan beliau-beliau semua dalam melakukan penerapan ekonomi di bisnisnya. Bapak Hadi Suwandi. Boleh saya tanya-tanya sedikit? Pertanyaan yang pertama, apakah setiap transaksi Bapak tulis? Enggak juga. Enggak. Setiap hari atau gimana? Enggak sama sekali atau jarang? Enggak sama sekali. Maksudnya apa Transaksi apa kalau misalkan udah malam pembelian pengeluaran ayam berapa? Oh enggak. Cuma kalau habis bulan baru Habis bulan gitu. ya sebulan sekali. Terus yang kedua, apakah Bapak menggunakan bank syariah atau bank konven? Bank syariah. Kalau soal bank Bapak non syariah. Non syariah. Iya. Terus yang keempat, apakah Bapak mengeluarkan zakat dari pendapatan yang dimiliki? Kalau zakat sih belum, cuma setiap bulannya ini berhubung di perumahan sekitar Park ini ada masjid namanya Masjid Al Jannah, setiap bulannya itu 50.000. Kemudian, apakah bisnis yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja? Kalau soal kebutuhan yang terutama kebutuhan keluarga dan lain-lain. Dalam transaksinya, Bapak masih menggunakan transaksi tradisional atau sudah modern, seperti misalkan mengantar barang, masih menggunakan handphone atau tidak? Masih ini manual. Masih manual. Ya. Kemungkinan apakah ada mau dikembangkan untuk modern online? Kalau langkah ke depannya mungkin ada. Terus dalam akad pembelian barangnya seperti apa? Ada akadnya nggak? Misalkan Bapak memberikan barangnya, kemudian dia bilang saya beli barangnya atau enggak? Atau dia bilang terima kasih atau tidak? Yang pembelinya. Oh, kalau pembeli bilang terima kasih. Sekarang yang lagi di lockdown nggak ada. Kan Muslim, menurut Bapak praktek ekonomi Islam itu seperti apa? Misal harus jujur, terus harus apa lagi? Harus jujur, harus terus terang, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Lain-lain. saling menguntungkan? Ya, betul. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Tony. Bapak Fatoni. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang ekonomi, boleh Pak? Boleh. Enggak. Setiap berapa hari sekali Bapak tulis? Kalau sembako saya nggak jarang menulis sih. Karena untuk nyari profitnya kan 200-300 perak, jadi paling ngumpulin per hari
uang masuk berapa. Kalau kita tulis kan ribet, ada yang beli 5 item untung 200 perak kali 3 item kan jadi susah. Nah, jadi kita tahu keuntungan per hari berapa, hitung per hari jumlah transaksinya doang, tinggal ditulis item yang beli. Kemudian untuk itu kalau yang berutang Bapak tulis. Yang berutang yang itu tulis. Kemudian apa? Nah, Konvensional. Untuk konvensional itu kelebihan dari uang yang ada di bank Bapak pakai atau Bapak kemana? saya transaksi pakai itu, kita pakai perputaran di pembayaran listrik. Jadi berputar, ada uang masuk dari bank sembako, kan ada pembayaran listrik pakainya PT Arindo. PT Arindo itu dia bekerjasama dengan BNI, jadi nggak BNI syariah lagi, BNI biasa. Kalau zakat kita insya Allah ada, tapi nggak zakatnya zakat kita, Zakat penghasilan. katanya per bulan itu kan antara zakat tuh kadang bingung antara zakat dan sedekah, karena kita hanya menyekolahin orang gitu loh. Jadi kita ngeluarin uang ke sekolah gitu, anak yatim atau apa. Kalau zakat kan nggak ada yang narikin berapa siapa yang mau ini kan, siapa yang narik gitu kan. Terus totalannya untuk zakat berapa persen kita nggak gitu, nggak bisa, misalnya ribet lah ini ya, kita yang berapa persen. Kalau dulu kan ada yang nagih zakat, dan untuk pendapatan saya itu ya kita niatnya untuk zakat ya keluar untuk menyekolahkan anak aja. Apakah harus, kan pertama harus jujur ya Pak ya? Iya. Harus apa lagi menurut Bapak? Ya memang harus jujur, betul lah. Ya harus Sama-sama diuntungkan gitu ya. sama-sama Menjual dan diuntungkan. membeli. Tapi kalau untuk ekonomi sekarang agak kacau nih. Jadi apa? Kacaunya itu kita transaksi itu benar-benar berkompetisi luar biasa. Sekarang tuh ada online, ada sistem jatuhin harga. Jadi kompetitornya tuh jadi banyak pedagang tapi sedikit pembeli sekarang. Untuk sekarang Bapak masih penjualan seperti tradisional aja atau ada online-nya juga? Kalau online kan saya pembayaran listrik itu online. Kalau sembako kan biasa konvensional. Dalam pengeluarannya sistem ya udah akad. Apakah bisnis yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau ada yang lain? Kalau saya untuk memenuhi keluarga aja. Soalnya ya intinya keluarga aja. Soalnya untuk yang lain mungkin usaha yang lain. Kalau untuk sembako itu untuk kebutuhan keluarga, bukan kekayaan yang lain. Karena kalau profitnya kecil, marginnya sekarang. Terima kasih banyak ya Pak. Share ke saya dong. Jauh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widi, Ibu dan Ibu Nina. Ibu Nina di sini jualan apa? Jualan gas, Ini sama isulang. Kebetulan ini barangnya lagi belum datang, besok baru dikirim. iya. Di sini saya ingin bertanya tentang ekonomi syariah, nggak apa-apa Bu? Yang pertama, apakah setiap transaksi Ibu tulis setiap harinya? Setiap hari Ibu tulis. Kemudian apakah Ibu menggunakan bank syariah atau bank non syariah? Bangunan syariah. Bank non syariah. Itu untuk pendapatan dari bank non syariah kan biasanya ada sedikit-sedikit ya Bu ya. Nah itu Ibu pakai atau Ibu apa? Kelola? Ya, kadang untuk dipakai dikelola, kadang buat simpanan aja. Oh gitu. Dari cadangan. Oh iya. Berarti bukan hanya
Islam, apa yang udah Ibu terapin di jualan Ibu saat ini? Misalkan apakah Ibu misalnya jujur gitu ataukah Iya, itu modal utamanya jujur. kemudian Jujur, terus ya pendapatan apa keuntungannya, pembeli untung ya sama-sama sama-sama untung. kita sama-sama pembeli itu walaupun sedikit gitu. Apa? Kemudian apakah bisnis yang Ibu lakukan ini memenuhi kebutuhan keluarga atau ada sampingan lain? Alhamdulillah sih. Ya kalau bisa Pak, kecukupan nggak ada cukupnya ya. Tapi ya istilahnya kebutuhan itu ya cukup. Gaya hidup yang penting. Yang penting buat kebutuhan hidup Kebutuhan kan. ya Bu, kalau gaya mah ini ya. Dalam penjualannya masih sistem tradisional, pembeli datang ke sini atau udah sistem online? Ada juga yang online, ada juga pembeli datang ke sini. Berarti Ibu yang antar atau? Iya. Kemudian dalam akad pembeliannya misalkan pembelinya kan langsung ke sini ya Bu, itu ada serah terimanya nggak? Misalkan saya terima uangnya atau yang pembeli bilang terima kasih, ada nggak? Alhamdulillah sudah kita lihat ketiga responden yang telah saya wawancarai. Yang terakhir kesimpulan, alhamdulillah semua pedagang atau pebisnis yang ada di daerah Cikarang Utara sudah menerapkan ekonomi Islam seperti kejujuran, berzakat, kemudian lillah, kemudian menguntungkan antara penjual dan pembeli. Pengetahuan itu tidak semua pedagang mengetahui apa itu ekonomi Islam dan apa perbedaan dengan ekonomi konvensional. Tetapi dapat kita lihat bahwa semua pedagang sudah menerapkan hal-hal yang Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita dalam berniaga. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh falyaktub bainakum katibun bil adl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Semua pembisnis di sini sudah melakukan penulisan, hanya saja tidak dilakukan setiap hari. Kebanyakan dilakukan 1 bulan sekali karena mungkin keterbatasan waktu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa setiap transaksi apapun, baik itu jasa, baik itu jual beli, baik itu akad atau semuanya, kita harus menulisnya, karena dengan menulis dan ada saksi akan membuat transaksi tersebut akan jadi kuat. Kemudian di dalam akadnya, setiap pembeli kan tidak semuanya membaca ikrar seperti saya jual barang ini atau saya jual pensil ini kepada Anda dengan harga Rp1.000. Terus tidak semua pembeli itu mengatakan saya terima dan saya membeli pensil ini seharga 1.000, terima kasih. Nah,
tidak semua berbicara seperti itu, tapi di dalam ekonomi Islam hal itu tidak harus diucapkan juga, tapi untuk sekarang ini untuk bilang terima kasih juga termaksud ke dalam akad. Tadi kita sudah jelaskan tentang penerapannya, dan kedua tentang penulisan, dan yang ketiga tentang akad. Kemudian tentang zakat. Alhamdulillah semua pedagang mengeluarkan zakat. Zakat dari penghasilannya 2,5% dari penghasilannya. Tetapi karena ada musibah COVID ini, penurunan pendapatan dari penjual menurun. Makanya tidak setiap bulan dihitung 2,5%. Jadi seadanya gitu, karena kan pendapatannya juga tidak terlalu banyak gitu. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita sepatutnya memberikan contoh, memberikan ilmu kepada khalayak atau masyarakat agar pengetahuan tentang ekonomi syariah bertambah. Dan kita juga harus menerapkannya di bisnis-bisnis kita. Mudah-mudahan yang memiliki bisnis atau usaha sampingan dari pekerjaan PT atau guru atau apapun itu, semoga Allah perlancar usahanya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian vlog dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan.